Sebelum saya mulai, kenalin dulu, nama saya Elvin. Oh, balik. Nama saya Elvin. Di sini saya salah satu karyawan IT di BCA. Hari ini saya dibantu sama rekan-rekan saya, ada Kak Yeni, Kak Obet, sama Kak Ferdi. Halo. Nah, oke, saya langsung mulai aja. Di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar belum? Apa itu Scrum? Ada yang bisa jelasin sedikit nggak? Angkat tangan kalau ada yang pernah dengar. Angkat tangan dong, Pernah. jangan malu-malu. Scrum itu apa? Gak apa-apa ya, menurut yang kamu dengar apa? Gak ada nih. Oh, ya udah. Jadi teman-teman, apa yang dinamain Scrum? Scrum itu sebenarnya adalah kerangka kerja. Jadi teman-teman di sini udah pernah dengar dong sama yang namanya SDLC ya. Yang paling terkenal namanya apa? Waterfall. Nah, Tahu. kalau di waterfall itu ada yang namanya project manager, bener nggak teman-teman? Nah, project manager itu kerjaannya apa sih? Ya, nyuruh-nyuruh, nyuruh-nyuruh, mecat-mecat gitu loh. Kalau dia nggak senang sama orang ya, sama project tim developmentnya ya. Nah, kalau di Scrum itu kita udah nggak ada lagi tuh yang namanya project manager. Jadi nggak ada yang nyuruh-nyuruh kita. Jadi kita totally self manage. Kerjaan kita, targetnya apa, kita set sendiri, kita kerjain sendiri kayak gitu. Nah, terus kurang lebihnya kayak apa sih cara ngejalanin Scrum itu? Kita akan simulasikan di sini dibantu dengan rekan saya, Kak Yeni sama Kak Obet. Jadi ceritanya gini teman-teman, saya punya sebidang tanah. Sebidang tanah ini nganggur. Daripada nganggur, mendingan saya duitin dong, bener nggak? Tapi duitinnya bukan dijual. Kalau udah dijual, saya udah cuma dapat duit sekali, udah nggak dapat lagi. Ceritanya saya pengen bikin pom bensin. Nah, kemudian saya panggil tuh tim development saya, woi dateng dong. Nah, teman-teman, di Scrum itu hanya ada 3 role. Yang pertama product owner, yang kedua Scrum Master, yang ketiga development team. Jadi di sini saya berperan sebagai product owner. Product owner itu kerjanya apa? Beda sama project manager yang nyuruh-nyuruh ya. Product owner itu kerjanya saya cuman mikirin kira-kira produk saya itu mau ada fitur apa aja. Nah, di sini saya bilang saya mau ada pom bensin dengan fasilitas ini semuanya. Kira-kira berapa lama ya selesainya? Belum pernah bikin pom bensin Pak, jadi nggak tahu deh berapa lama. Nah, teman-teman, itu juga salah satu gunanya Scrum. Jadi kalau misalnya kita belum clear nih sebenarnya produk akhirnya kita tuh seperti apa sih, itu akan lebih cocok pakai Scrum. Kalau misalnya udah clear nih di produk akhirnya maunya kayak gini, waterfall aja, toh udah jelas kan mau ngapain aja gitu. Nah, itu salah satu keuntungannya Scrum. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada yang namanya sprint. Sprint itu apa teman-teman? Sprint itu satuan waktu yang kita pakai kalau kita ngejalanin Scrum. Jadi alih-alih kita pakai yang namanya main days ya, hari kerja, terus mau berapa bulan selesainya, berapa tahun, itu kita udah nggak pikirin lagi. Kita pakainya namanya sprint. Satu sprint itu bisa antara 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu. Paling lama 4 minggu. Kenapa? Karena kita pengen supaya risikonya itu termanage. Jadi semakin lama suatu project selesainya, akan semakin besar kemungkinan untuk terjadinya error, gagal, atau perubahan requirement. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita pengen batasin itu, makanya kita pakai yang namanya sprint. Nah, di sini di dalam sprint ceritanya ada beberapa seremoni yang harus dijalankan selama menjalankan Scrum. Yang pertama itu namanya sprint planning. Jadi alih-alih kayak waterfall kita planning dari start sampai end, kalau sprint planning itu kita cuma nge-planning dalam waktu 1 sprint kita mau ngerjain apa. Nah, di sini ceritanya karena saya pengen jualannya, bikinnya pom bensin, jualannya bensin, ya saya pengennya pompa bensin dulu dong. Nah, mana pompa bensin solar sama pompa bensin premix. Sama kalau bisa saya pengen resto Padang, soalnya saya sering lapar kalau ke pom bensin gitu. Nah, kemudian saya serahin nih sama development team. Development team gimana? Bisa nggak selesai 1 sprint 3 fitur ini? Belum udah bilang enggak. Bapak sadar kan masih tanah, gimana mau bikin pompa Pak, masih tanah, bikin fondasi dulu deh. Fondasi dulu Oh deh. iya betul. Nah jadi kayak gini teman-teman, yang namanya product owner, Scrum Master maupun development team itu setara. Jadi nggak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi saya terima usulan dari tim development saya. Karena apa? Karena saya tahu yang lebih expert dalam hal membangun pompa bensin itu ya tim development, bukan saya. Saya cuma tahu saya maunya ini kayak gitu. Nah, karena tim development saya udah pilih nih mau bikin fondasi dulu,
Ya udah, saya taruh fondasi di yang paling atas. Nah, kemudian setelah selesai sprint planning nih, kita udah sepakat ya, mau bikinnya fondasi dulu. Tambahin pagar deh Pak, soalnya nggak ada yang jagain. Oh iya, kita butuh pagar nih, kalau nggak ntar kemalingan ya. Tapi belum ada yang bisa dimaling juga sih, masih tanah kosong ya. Takutnya ada yang jualan nanti. Oh oke. Boleh. Nah, mana pagar? Ya udah nih, saya masukin pagar. Bisa aja tim development saya. Tapi sprint satunya jangan semuanya Pak, kebanyakan. Oh gitu. Iya. Ya pompa-pompa nanti aja Pak. Iya, kita pastiin fondasi pagarnya dulu gimana? Ya udah selesai. Tapi ini saya taruh di atas aja supaya kalian tahu kalau misalnya ada sisa waktu saya minta tolong langsung dikerjain yang ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tim Scrum itu manage dirinya sendiri. Mereka komit dengan tasnya sendiri, ambil tasnya sendiri. Nah, kemudian setelah selesai sprint planning di hari-hari berikutnya tuh ceritanya, saya udah gak boleh ikut campur lagi nih. Saya mundur. Terus mereka setiap hari ngejalanin yang namanya daily Scrum. Daily Scrum itu apa? Daily Scrum itu meeting harian, kurang lebih waktunya paling maksimal tuh 15 menit doang. Cuman mikirin hari ini saya mau kerjain apa. That's it. Nah, silahkan daily-nya dimulai. Gua hari ini mau ngerjain fondasi. Lu ngerjain apa? Oh ya udah, kalau fondasi gua ngerjain pagar. Nah, itu teman-teman. Jadi mereka self manage, mereka pilih tasnya mereka sendiri untuk dikerjain, kemudian mereka kerjain sendiri. Kemudian setelah selesai nih, di hari pertama, hari kedua mereka jalanin lagi tuh yang namanya daily Scrum. Fondasi gua udah kelar. Punya lu? Punya gua Udah kelar juga. belum kelar. Loh, oke. Nah, kemudian setelah hari kedua selesai, lanjut tuh hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai di akhir sprint kan, karena ini 1 minggu doang ya sprintnya. Hari kelima, baru saya sebagai product owner datang nih ceritanya. Datang, saya konfirmasi, bener nggak hal-hal yang udah di komit itu selesai? Saya pengen lihat dong selesainya kayak gimana. Nih. Nah, ekspres ya teman-teman ya, tiba-tiba udah jadi. Nah, jadi kurang lebih tim development saya ngasih tunjuk saya hasilnya kayak gini nih. Oh ini yang namanya fondasi ya. Ini pagarnya bagus nih, warnanya biru sama putih seragam. Yang bawah kenapa belang bentong sih? Kenapa nggak disamain aja kayak yang atasnya? Bapak nggak request. Nah, ya kurang lebih kalau namanya ngejalanin project ya ada lah ya kayak gini. Nah, setelah selesai sprint review, saya jadi nanya nih, jadi mungkin boleh lah ya nextnya pagarnya dirapiin ya. Oke. Nah, terus ada satu event lagi nih setelah sprint review di mana nggak ada di waterfall. Namanya adalah sprint retrospektif. Gunanya itu untuk apa? Untuk kita memperbaiki proses kerja kita. Jadi kalau biasanya saya ngadain sprint retrospektif itu saya sebutnya sesi curcol. Karena teman-teman satu tim boleh saling ngasih saran dan kritik nih buat kemajuan tim Scrum itu sendiri. Jadi gimana kita mulai retrospektif nih ceritanya. Gimana ada hal yang pengen dicurhatin nggak? Ada. Kenapa Bu? Iya, Bapak nggak bilang-bilang itu warna pagarnya udah dibikin terus minta diganti. Terus kan kita harus bongkar lagi tuh Pak. Makan waktu nih. Nah, ini salah satu bahan yang jadi permasalahan banyak developer ya. Udah dibikin susah-susah, pengennya dirombak lagi. Nah, oke, gini deh, tim. Kalau misalnya kalian mau mulai bikin sesuatu, kasih tahu saya dulu aja. Jadi saya bisa langsung putusin kalian mau bikin kayak gimana. Ya udah bikin grup WhatsApp ya kalau gitu. Oke, kita bikin grup WhatsApp ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita introspeksi diri, kira-kira apa yang bisa diimprove supaya sprint berikutnya akan lebih lancar daripada sprint sebelumnya gitu. Nah, kemudian setelah selesai sprint retrospektif, habislah tuh yang namanya sprint. Satu sprint udah selesai. Tapi yang namanya sprint itu begitu selesai suatu sprint bakalan lanjut ke sprint berikutnya immediately. Jadi nggak ada jeda waktu tuh. Begitu selesai satu sprint, langsung jalan sprint berikutnya. Maka dimulai lagi dari yang namanya sprint planning. Nah, kemudian kita mulai planning untuk sprint berikutnya tuh. Nah, oke kan itu udah ada fondasi, udah ada pagar. Saya pengen pompa bensinnya dibikin dong sekarang, bisa nggak? Ya udah, boleh. Boleh ya? Oh ya, sama saya keinget satu lagi, kemarin itu waktu banyak mobil lewat di tempat pom bensin kita, banyak yang kejeblos tuh, soalnya jalannya masih tanah, belum dibeton. Jadi saya pengen minta dibeton deh. Ya.
Mana betul? Nih, bisa ya? Oke. Oke. Habis itu kita udah selesai sprint planning. Tim bakalan mindahin produk backlog yang mau dijalankan ke sprint backlog. Kemudian lanjut tuh eventnya. Terus jalan, besoknya ada daily. Habis itu hari kedua, hari ketiga, hari keempat kita langsung sampai selesai biar cepat ya. Hari kelima kita ketemu lagi. Gimana? Barangnya udah selesai. Udah. Woi, ekspres juga ya. Nah, ini ceritanya, oh pom bensinnya udah selesai nih, jadi saya udah bisa mulai jualan ya. Nah, terus yang barang kecil ini apa ya? Kemarin kita ada waktu lebih, jadi kita ambil tas lagi, kita tambahin tuh isi angin. Udah ada juga tuh. Oh, gitu ya. Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya suatu tim development itu tasnya yang mereka komit udah selesai semua, mereka inisiatif tuh ambil sendiri aja. Tas yang kira-kira bisa dibikin dari produk backlog yang saya punya. Mereka langsung bikin dan selesai, dan ternyata oh lumayan bagus juga ya sesuai dengan keinginan saya. Nah, terus habis itu saya pengen untuk ini ceritanya udah selesai ya. Sprint 2 udah selesai. Planning sprint 3. Saya pengen dikasih atap dong. Kayaknya kepanasan tuh, kasihan bisa meledak ntar bensinnya kalau kepanasan. Oke. Nah, jadi di sprint 3 saya minta dikasih atap. Mana? Atap. Saya nggak boleh pindahin. Nah, ini ya teman-teman, saya nggak boleh pindahin ke sini. Harus tim development sendiri yang milih untuk ngerjain tasnya. Nah, mereka komit kerjain atap. Langsung ya, lanjut. Sprint 3 selesai. Sprint 3 selesai. Atapnya udah. Kita review lagi. Tiba-tiba udah jadi kayak gini. Wih, bagus juga ya dikasih atap. Iya, Pak. Oh, ini siapa nih? Iya, Pegawai ya? Iya, udah ada pegawai. Oke. Nah, teman-teman, kurang lebih ini selesai sprint 3 nih. Tiba-tiba di selesai sprint 3 saya ada kabar mendadak nih. Saya mau kedatangan VIP dari Jerman ceritanya. Dia mau datang pakai helikopter. Jadi saya pengen di pom bensin saya ada landasan helikopternya. Gila. Pak, nggak pernah ada pom bensin itu ada helikopternya, Pak. Tuh, pom bensin saya kan pom bensin spesial. Saya pengen pom bensin saya itu yang paling terkenal di satu Indonesia, biar ada landasan helikopternya gitu. Oke. Bisa isi bensin juga ya. Bisa? Bisa gila. Bisa Tim. Nah, kalau yang namanya waterfall, kita bakalan balik lagi tuh ke design requirement, kita ada change request, bikin requirement lagi, develop lagi. Kalau di Scrum, kita tinggal tanya aja ke tim. Boleh nggak? Ya, oke lah, masih bisa kayaknya. Kita Oh, coba masih bisa. dulu ya, Pak. Kita coba dulu Oke. untuk kelarin landasan helikopter. Jadi saya minta landasan helikopter di sini. Oke. Oke, nah ceritanya nih karena Scrum itu adaptif, jadi respon terhadap perubahan requirement-nya tuh cepet. Kita pokoknya selesai satu sprint kita udah boleh rubah lagi tuh. Kira-kira yang paling prioritas dari fitur-fitur ini yang mana gitu. Nah, pada akhirnya di sprint 4 selesai. Jadilah jeng-jeng. Wah, ini ceritanya pom bensin yang tidak ada duanya ya, ada landasan helikopternya di atapnya ya. Nah, oke nih. Nah, kalau teman-teman lihat kayak gini nih, yang namanya pom bensin yang kita bikin dengan cara Scrum itu hasil akhirnya beda sekali dengan yang waktu kita bayangin di awal. Nah, itulah poin plusnya pakai Scrum. Jadi kita bisa adaptif, jadi kita bisa adaptasi dengan perubahan itu sangat cepat. Jadi kalau misalnya pakai waterfall itu kita harus tunggu sampai barangnya selesai dulu baru kita bisa ganti. Kalau Scrum itu jauh lebih fleksibel dan bikin developer lebih happy karena deadline-nya nggak ada. Tuh, kita tetapin deadline untuk kita sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya Scrum ya teman-teman. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Obed. Oke. Kesana. Mari kita lihat